عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati syahadah Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihi wassalam. Kita semua tahu bahwa imam ini adalah imam yang dengannya kita punya keterpautan yang sedemikian eratnya. Karena kalau ditanya, di tengah-tengah umat Islam ini ada banyak madhab. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan kita kalau ditanya madhab kita apa, maka kita akan menjawab dengan Ja'fari. Jadi kita adalah kelompok Syiah yang disebut dengan Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Ja'fariyah, kok enggak Bakiriyah, enggak Shadiqiyah, enggak Muhammadiyah, umpamanya kan begitu kan. Ya dikarenakan memang riwayat-riwayat tentang al-ahkam asy-syar'iyyah yang ada dalam literatur Syiah itu banyak dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, karena beliau yang mempunyai banyak kesempatan untuk menyampaikan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, kita semua tahu bahwa masa kehidupan beliau adalah masa peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Ya, sehingga dikatakan Ja'fariyah karena memang riwayat-riwayat tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, ya itu banyak an Abi Abdillah alaihi salam. Tapi kita pengikut Ahlul Bait itu kita punya keyakinan bahwa apapun yang diucapkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalam, dari mulai Ali bin Abi Thalib alaihi salam sampai imam kita yang ke-12
Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, mereka hanya menyampaikan ilmu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan bersambung itu kan, karena Ar-Rasul sudah berkata ana madinatul ilm wa aliyun babuha, dan dari pintu ini ilmu Ar-Rasul, dari pintu Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah titah Ar-Rasul sendiri. Jadi orang Syiah tidak mengada-ada ya, karena memang Rasul berkata bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Maka para imam suci ahlul bait pasca maulal muttaqin amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ilmunya bersumber dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dari imam ke imam sampai Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ala dzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Biografi singkat beliau ya, beliau lahir di Madinah pada 17 Rabiul Awal tahun 83 lil Hijrah ya. Dalam pendapat jumhur ya ulama Syiah, itu kelahiran beliau bersamaan dengan kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sama-sama di 17 Rabiul Awal. Kemudian beliau gugur sebagai syahid juga di kota yang sama, di Madinah, pada bulan Syawal ya, seperti sekarang ini kita memperingati syahadahnya tahun 148 lil Hijrah, syahidan masmuman, diracun, seperti yang dalam syair tadi juga sudah diisyaratkan bahwa beliau diracuni. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi ya, di sebelah ayah, kakek dan pamannya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Nah, ini kira-kira biografi singkat daripada Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihissalam. Nah, tema saya pada malam hari ini adalah fenomena ghulu. Ya, ghulu itu yang melahirkan kaum ghulat, dan sebenarnya adanya kelompok ghulat ini yang menjadikan kita pengikut Ahlul Bait itu sepanjang masa ini kita dimusuhi, diperangi ya. Ya karena ulah sekelompok kecil yang hidup pada masa tertentu, di masa para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, tapi dampaknya, getahnya itu sampai sekarang. Nah, jadi kita akan banyak berbicara tentang fenomena ghulu dan ghulat, dan ada banyak pelajaran di sini. Selain pelajaran bagi kita pengikut Ahlul Bait, juga supaya menjadi informasi ya bagi mereka yang terfitnah, yang akhirnya menyasar Syiah ya, yang disasar kita padahal sebenarnya itu perilaku ghulat, yang dalam riwayat-riwayat kita kelompok ghulat dan perilaku ghulu ini bahkan dilaknat oleh para imam kita alaihimussalam. Tapi saya akan mulai dengan hal seperti ini. Aneh ya, tadi kan saya katakan, dan ini semua disampaikan bukan dalam rangka kita mendakwahkan Syiah ya, bukan dalam rangka misionari ya supaya orang jadi Syiah, enggak. Ya, urusan akidah itu adalah urusan pencarian, pencapaian ya. Kira-kira seseorang itu menemukan bukti-bukti apa, hujah-hujah apa yang membuat dia yakin kemudian dia akan memeluk ya atau mengikuti ideologi, agama atau madhab tertentu. Dan itu adalah hak setiap manusia, tidak ada yang boleh intervensi. Bahkan Tuhan itu yang menciptakan kita, Tuhan tidak intervensi urusan ideologi dan keyakinan kita. Tuhan hanya mengirim para nabi dan para rasul untuk mendakwahkan. Wa ma alaina illal balagul mubin ya. Jadi kita pun juga lewat mimbar ini kita mengikuti para nabi dalam rangka menyampaikan, menjelaskan, memaparkan, bukan dalam rangka mengajak orang untuk tanda kutip menjadi Syiah.
Ada fenomena aneh. Aneh itu begini. Umat Islam itu kalau ikut mazhab Hanafi, Maliki, ya, Hambali, Syafi'i, kayaknya fine-fine aja kan, oke kan. Tapi kalau Ja'fari, kemudian sebagian alisnya naik ke atas, ya, sebagian melakukan pandangan yang agak aneh itu. Kok Ja'fari? Ini fenomena aneh ini. Kenapa saya katakan aneh? Loh, Imam Ja'far itu gurunya a'immatul madzahib. Kok bisa ada orang ikut gurunya a'immatul madzahib kemudian dianggap sesat, dianggap aneh? Sama sekali tidak aneh, ya, sama sekali tidak aneh. Bahkan yang paling tidak aneh itu kalau seseorang Ja'fari, karena ini gurunya a'immatul madzahib. Ya, kita ambil bukti dulu ya sebelum kita masuk pada pembahasan hulu. Malik bin Anas, ya, itu berkata atau berucap tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kata Malik bin Anas ini, ya, yang akhirnya menjadi imam dari madhab Maliki ini. Ikhtalaftu ilaihi zamanan. Aku seringkali bertemu, ya, dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Fama kuntu arahu, dan aku tidak pernah melihatnya illa ala ihda thalathi hisal. Imam Ja'far ini aku sering bertemu dengannya, tapi setiap kali aku bertemu, aku tidak pernah bertemu kecuali dia dalam salah satu dari 3 keadaan. Keadaan apa saja? Imma musallin, ada kalanya dia sholat, wa imma shaim, atau dia sedang puasa, wa imma yaqra'ul Qur'an, atau dia membaca Al-Qur'an. Wa ma ra'aituhu yuhaddits illa ala taharah, dan aku tidak pernah melihat dia membawakan hadis riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang diriwayatkan dari ayah-ayahnya sampai ke babu Madinati ilmi Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kemudian berujung pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau tidak pernah menyampaikan sebuah riwayat illa ala taharah, kecuali dalam keadaan wudu. Di kesempatan lain Malik bin Anas ini berkata, ma ra'at ainun wala sami'at udhunun wala khatara ala qalbi bashar afdalu min Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq ilman wa ibadatan wa wara'an. Allahu Akbar. Imam Malik berkata, tidak pernah ada mata melihat, telinga mendengar, atau sesuatu yang lewat, ya, pada hati manusia sosok yang lebih utama, lebih mulia daripada Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq. Lebih mulia dari segi apa? Ilman, ilmu, ibadatan, ibadah, wara'an, dan ketakwaan yang sangat tinggi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, Syiah atau pengikut Al-Imam Ja'far alaihi salam itu adalah sekelompok dari umat Islam yang cirinya, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya, ini kan kita sedang peringati syahadat Imam Ja'far dan kita terkait dengan nama Ja'far alaihissalam. Kita disebut Ja'fariyun, pengikut Imam Ja'far. Kita lihat Al-Imam Ja'far alaihissalam berkata, ma'asyiras Syiah, wahai orang-orang Syiah, berarti kita kan, kunu lana zainan wa la takunu alaina syainan. Kalian kalau sudah terlanjur mengaku sebagai pengikut Ja'far bin Muhammad, kata beliau, jadilah kalian hiasan bagi kami. Wa la takunu alaina syainan, dan kalian jangan jadi bahan cemoohan untuk kami. Artinya kita diminta hati-hati.
Ketika kita sudah berani menisbatkan diri kita sebagai pengikut Ahlul Bait, pengikut Ja'far ibn Muhammad, kita punya tanggung jawab. Kita harus menjaga, ya, agar kita menjadi hiasan dan tidak menjadi bahan cemoohan. Ini tanggung jawab kita semua, termasuk saya membicara. Apa maksudnya kunu lana zainan wala takunu alaina syai'an? Dijelaskan sebagian maksudnya oleh beliau alaihissalam. Qulu linnasi husna. Kalau kamu berbicara dengan masyarakat, dengan umat manusia, bicaralah yang baik. Qulu linnasi husna. Kita diminta untuk menjaga kesantunan kita dalam berbicara. Wahfadhu alsinatakum. Ya, kita diminta untuk menjaga lisan agar tidak keluar cacian dari kita, agar tidak keluar dusta dari mulut kita, ya, agar tidak keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dari kita. Wahfadhu alsinatakum wa kuffuha anil fudul. Ya, jadi kita diminta untuk tidak ngomong yang itu masuk dalam kategori fudul. Fudul itu hal-hal yang tidak perlu kita omongkan, ya. Jadi ada hal-hal yang memang bukan tanggung jawab kita untuk berbicara itu. Artinya kita diminta untuk tidak sembarang ngomong, tidak sembarang berkomentar. Wa kufuha anil fudul wa qabihil qaul, ya, dan ucapan-ucapan yang buruk. Dan ini masih panjang tapi saya cukupkan di sini. Jadi Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang kita peringati syahadahnya pada malam hari ini, dia meminta kepada kita agar kita menjadi hiasan bagi Ahlul Bait alaihimussalam. Jangan menjadi bahan cemoohan untuk mereka. Dan bagaimana caranya? Ya kita harus menjaga diri, mawas diri. Dan kalau kita lihat sekarang ini, fenomena sekarang ini, ya, sebelum saya masuk pada tema, ya, itu Imam Ja'far alaihissalam tersenyum karena pengikutnya menjadi kebanggaan insan-insan merdeka di situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, ketika ada penjajah yang kejam, bengis, zalim seperti Zionis Israel didukung oleh adik kuasa dunia seperti setan besar Amerika terhadap rakyat Palestina, yang bangkit melawan adalah Syi'atu Ja'far. Syi'atu Ja'far di Iran melawan, di Lebanon melawan, di Irak melawan, di Yaman melawan, di mana-mana melawan. Itu adalah bagian dari kunu lana zaina. Jadilah kalian hiasan bagi kami. Naam. Umat Islam, kenapa saya mengangkat fenomena hulu ini? Karena sebenarnya kita ini sudah pada situasi dan kondisi yang sudah darurat ukhuwah kita ini. Umat Islam dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, di mana muslimin dibantai, dibunuhi. Ini sudah hampir 2 tahun ini, ya. Ini sudah saatnya ini umat Islam bersatu. Tidak boleh mereka saling curiga, tidak boleh mereka saling bermusuhan, tidak boleh mereka berpecah. Bertanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun mazhab kita. Anda mau Ja'fari, Anda mau Hanafi, Anda mau Maliki, Anda mau Salafi, Anda mau Asy'ari, Anda tidak boleh berpecah. Darurat ukhuwah sekarang ini. Ini
Kita dalam situasi dan kondisi yang kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak pandang bulu Syiahnya, Sunnahnya, Ja'farinya, Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan main-main. Lihat betapa karena kita berpecah belah, tidak bisa akur, tidak bisa berjuang bersama, meskipun persamaan kita itu, jadi seluruh madhab yang ada ini, seluruh madhab dalam Islam yang ada ini, kalau kita mau berbicara persamaan di antara mereka, mushtarakatuhum itu over than 90%, lebih dari 90% persamaannya. Perbedaannya 1, 2 atau 3%. Ini pun kita sudah lebih-lebihkan perbedaannya. Kok bisa Anda punya persamaan 90 sekian persen, Anda tidak bisa bersatu? Anda malah bersemangat untuk berpecah, sementara musuh sedang membunuhi kalian, membunuhi saudara-saudara kalian. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban, ya. Jadi kalau kadang-kadang mimbar seperti ini, mimbarnya orang Syiah, kadang-kadang menjelaskan sesuatu ya tentang Syiah, itu bukan dalam rangka mengajak orang untuk jadi Syiah, enggak, supaya kalian tidak terfitnah untuk bermusuhan dengan Syiah, itu tujuannya, ya. Dan ketika kita berbicara fenomena ghulu ini, kita juga dalam rangka agar terjadi kesepahaman dan kemakluman di tengah-tengah umat Islam, agar mereka lebih dekat dengan ukhuwah Islamiyah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, pengikut Ahlul Bait atau Syiah ya, itu sepanjang sejarah menghadapi dua serangan. Ada serangan dari kaum Nawasib, ada juga serangan dari kaum Ghulat. Kaum Nawasib adalah orang-orang yang terang-terangan memusuhi dan memerangi Ahlul Bait alaihimussalam. Jelas merugikan mereka memerangi Ahlul Bait. Ada juga serangan ya dari kaum Ghulat, orang-orang yang berlebihan cintanya terhadap Ahlul Bait. Nanti kita akan bahas kok bisa muncul fenomena Ghulu dan Ghulat ini. Ahlul Bait ini kan prinsip dalam Islam, tidak pandang sunnah atau syiah. Ahlul Bait adalah identik dengan Islam. Karena itu adalah wasiat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, inni tarikun fikum tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti. Jadi ahla baiti ini milik semua, bukan milik ahli sunnah, juga bukan milik orang Syiah saja, enggak, milik muslimin. Jadi mereka yang memerangi Ahlul Bait itu musuh bersama muslimin. Dan terhadap orang-orang yang memerangi Ahlul Bait, kita mengambil sikap membela, melawan, menentang. Kalau kita sezaman, kalau kita tidak sezaman, orang-orang yang memerangi dan musuh Ahlul Bait, sikap kita adalah laknat, ya. Dan laknat ini sebuah prinsip di Al-Quran. Dan saya kira Sunni dan Syi'i sepakat untuk melaknat siapapun yang memerangi Ahlul Bait alaihimussalam. Anda tanya orang Sunni, apakah Anda akan melaknat orang-orang yang memerangi Ahlul Bait? Pasti mereka melaknat, karena itu adalah juga prinsip di Al-Quran, ya. Namanya walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Allah memerintah kita untuk menyambung silaturahmi dengan Ahlul Bait alaihimussalam, apalagi
Ini adalah perintah Ar-Rasul, Allah fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Jadi nabi kita, nabinya orang Sunni dan orang Syiah itu memerintahkan agar umat menyambung tali silaturahmi dengan ahlul bait, bahkan berpesan tentang ahlul bait, udzakirukumullahu fi ahli baiti, Allah fi ahli baiti, inni tarikun fikum tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti. Ada segudang riwayat tentang agar kita bersama ahlul bait alaihimussalam. Al-Quran mengatakan orang-orang yang berusaha memutus hubungan silaturahmi dengan ahlul bait, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka dapat laknat dari Allah. Adakah putus hubungan silaturahmi yang lebih dahsyat daripada putus hubungan dengan cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dengan putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dengan Sayyidah Fatimah yang sayyidatun nisa'i ahlil jannah, dengan Ali bin Abi Thalib yang dia adalah babu madinati ilmi Rasul, anta minni bimanzilati Harun min Musa, dengan Al-Hasan wal Husain yang sayyidah syababi ahlil jannah. Tidak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang putusnya hubungan silaturahmi itu, yang paling dahsyat adalah ketika kita putus dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Jadi seluruh umat Islam sepakat untuk bersikap menentang, melawan dan melaknat mereka yang memerangi ahlul bait alaihimussalam. Karena itu dalam doa-doa kita Allahumma al'an awwal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad wa akhira tabi'innahu ala dhalik. Karena yang jelas-jelas memerangi ahlul bait adalah perang terhadap Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam doa-doa kita berkata Allahumma la'anil isabata allati jahadatil Husain wa taba'at wa bayat ala qatlih wa taba'at wa syaya'at wa bayat ala qatlih, Allahumma la'anhum jami'a. Dan dalam hal ini seluruh muslimin sepakat untuk melaknat orang-orang yang memerangi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan tidak ada sunnah, tidak ada syiah ini, karena ini prinsip Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk pada masalah ghulu ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Kelompok hulu ini akibat buruknya bukan sesuatu yang ringan, karena adanya kelompok ini akhirnya menimbulkan fitnah di antara muslimin. Ya karena adanya sekelompok kecil ini, ya, yang nanti kita akan lihat kira-kira alasan munculnya kelompok ini, faktor-faktornya apa saja akan ketahuan. Dan hulu itu terjadi sejak zaman para nabi. Ya, nanti kita di akhir akan bahas tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada orang-orang yang hulu terhadap Isa alaihissalam sehingga menuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi fenomena hulu ini bukan fenomena yang baru, fenomena yang juga terjadi pada para nabi sebelum Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Terjadi juga pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam sebuah riwayat dikatakan seorang laki-laki datang kepada Ar-Rasul dan berkata, "Assalamu alayka ya Rabbi." Rasulullah juga saking luar biasanya Rasul itu sampai-sampai ada orang yang datang kepada "Assalamu alayka ya Rabbi." Apa jawaban Rasul? Faqala lahu sallallahu alaihi wa alihi, "Ma laka la'anakallah Rabbi wa rabbukallah." Semoga Allah melaknatmu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi ada orang-orang yang ghulu terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah berkata, "Halaka fiyya rajulan." Karenaku ada dua kelompok yang binasa. Muhibbun ghal, orang yang cinta berlebihan, melampaui batas. Wa mubghidun qal,
dan juga orang yang benci, tapi bencinya juga melampaui batas. Dua-duanya hancur. Pecintaku yang melampaui batas binasa, pembenciku yang melampaui batas juga binasa. Jadi musibah Syiah itu dua ya. Ya dari para pembenci Ahlul Bait alaihimussalam dan dari orang-orang yang ghulu terhadap Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cerita kemunculan kelompok ghulat ini atau perilaku ghulu ini dikarenakan apa? Ada beberapa sebab. Yang paling utama itu ada 3 sebab. Ini kita akan bahas singkat-singkat saja. Sebab yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Sebab yang kedua adalah politik, ya, konspirasi. Jadi memang sengaja dibentuk arus ghulat ini, ya, perilaku hulu ini disengaja dibentuk, ya. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-mahabbah al-atifiyah al-mufritah. Jadi cinta emosional yang berlebihan, cinta yang ekstrim, ya. Jadi sebabnya kebodohan politik, ya, para politisi bermain, para konspirator bermain. Kemudian juga diantara sebabnya adalah cinta yang melampaui batas. Sekarang kita akan bahas kebodohan. Kadang-kadang karena seseorang itu tidak paham tentang maqamat Ahlul Bait alaihimussalam, atau ketika membaca nas-nas yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, mereka akhirnya ketika memahami nas-nas itu dipahami secara ghulu. Contoh umpamanya, contoh ya. Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait itu pernah dikatakan inna Aliyan alaihi salam kana muhaddatsan. Imam Ali itu adalah orang yang juga muhaddats. Sebagaimana Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan muhaddatsa kan? Maksudnya apa? Malaikat datang berbicara dengannya. Ali, malaikat datang berbicara dengannya. Orang-orang hulu, loh, kalau memang para imam kita atau Ahlul Bait itu malaikat datang kepadanya, berarti mereka ini nabi-nabi juga, rasul-rasul juga ini. Padahal tidak harus yang didatangi malaikat atau yang malaikat mewahyukan padanya itu harus nabi, tidak harus. Kita lihat ya. Jadi benar, sangat mungkin malaikat datang kepada selain nabi dan selain rasul seperti Sayyidah Fatimah alaihissalam dan seperti Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi ini tidak serta-merta menjadikan Sayyidah Fatimah atau Imam Ali adalah nabi dan nabiyah. Tidak begitu. Ya, meskipun ada kelompok-kelompok dari umat Islam itu yang memahami bahwa siapapun yang yang turun atasnya wahyu pasti nabi, padahal tidak harus itu, ya. Formula itu tidak benar, tidak ada rumusan seperti itu. Apa buktinya? Kita baca Al-Quran. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wahyu turun kepada Bunda Musa. Apakah terus kemudian Bunda Musa adalah nabiyah? Tidak harus. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Ini semuanya wahyu kepada Bunda Musa. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Yang jadi rasul Musa, tapi Bunda Musa tidak menjadi nabiyah, ya. Tapi malaikat menyampaikan wahyu kepadanya. Ini Al-Quran. Atau ketika malaikat datang kepada Bunda Isa alaihissalam, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Apakah kemudian Sayyidah Maryam menjadi nabiyah? Tidak. Atau bahkan di Al-Quran wahyu itu kadang-kadang bisa turun untuk lebah. Apakah kemudian lebah jadi nabi? Hendak juga, jangan gitu ya. Wa auha rabbuka ilan nakhli wa auha rabbuka ilan nahli
anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jadi malaikat menyampaikan wahyu itu tidak serta-merta seseorang menjadi nabi. Nah, perilaku hulu di mana? Ketika para imam menyampaikan riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib muhaddats atau As-Sayyidah Fatimah itu muhaddatsa, orang-orang hulu mengatakan Ali juga nabi, Fatimah juga nabiyah. Jadi ini adalah dikarenakan pemahaman yang keliru, ya, atau berangkat dari kebodohan. Jadi kebodohan melahirkan hulu, melahirkan berlebih-lebihan, ya. Kemudian yang kedua adalah politik, dan ini yang lebih banyak. Jadi memang para penguasa di zaman para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam menciptakan kelompok ghulat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa menyesatkan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Jadi fenomena ghulat itu mayoritas mereka adalah rekayasa, diciptakan, dibuat sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Islam melihat, oh ternyata pengikut Ahlul Bait ini menuhankan Ahlul Bait, kafirkan mereka, perangi mereka, ya. Jadi politik. Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam pernah berkata seperti ini, inna mukhalifina wada'u akhbaron fi fadailina. Orang-orang yang memusuhi kami, kata Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, kami Ahlul Bait, itu mereka membuat riwayat-riwayat palsu seputar keutamaan-keutamaan kami. Wa ja'aluha ala thalathati aqsam, ya. Dan riwayat-riwayat ini ada dalam literatur Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Jadi kita pun juga berseberangan dengan kaum ghulat. Kita paham bahwa hulu ini akibat kebodohan dalam memahami nas ataupun riwayat, atau hulu ini adalah rekayasa para penguasa agar orang-orang punya alasan untuk membunuh, membantai para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Wa ja'aluha ala thalathati aqsam. Yang pertama, riwayat-riwayat yang hulu, melebih-lebihkan, ya. Sebagian riwayat disuruh buat riwayat-riwayat, sudah buat riwayat-riwayat yang seakan-akan para imam itu Tuhan, punya kemampuan Tuhan, buat seperti itu, ya. Wa tsaniyah at-taksir, riwayat yang lain merendahkan sedemikian derajat Ahlul Bait sehingga jadi kayak manusia biasa. Jadi orang-orang yang Allah sucikan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira, itu ada riwayat-riwayat yang sedemikian merendahkan kedudukan mereka sehingga mereka tak ubahnya seperti manusia biasa. Jadi penyucian Tuhan itu tidak ada artinya. Dan yang ketiga ini yang penting, wa thalithuha at-tasri bimathalibi a'daina. Riwayat-riwayat yang lain adalah riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait mengecam musuh-musuh Ahlul Bait dengan nama-nama mereka. Ahlul Bait pantang, ya, untuk mengecam orang dengan namanya. Ahlul Bait mengecam orang dengan kriterianya, seperti Al-Quran. Jadi kalau ada riwayat-riwayat dalam literatur Syiah yang ada kecaman dengan nama fulan dan fulan atau siapapun, itu sengaja dibuat dalam rangka memecah belah pengikut Ahlul Bait dengan muslimin lainnya. Al-Imam Ali Ar-Ridha sudah menjelaskan hal ini. Jadi riwayat-riwayat itu dibagi tiga, ya. Riwayat-riwayat buatan itu hulu, melebih-lebihkan, taksir, merendahkan, dan at-tasri bimathalibi a'daina, terang-terangan mengecam, menyasar pribadi-pribadi. Itu bukan akhlak Ahlul Bait dan bukan perilaku Ahlul Bait. Kata Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, fa idza sami'an nas al-ghulu fina
kafaru syi'atana wa nasabuhum ilal qaul bi rububiyatina. Riwayat-riwayat ini tentang kalau riwayat itu hulu, ya, ketika masyarakat atau umat Islam mendengar, maka mereka akan dengan mudah mengkafirkan Syiah kami, ya. Kita sampai sekarang kena getahnya, ya, kena getahnya orang-orang yang hulu ini, sehingga ada orang-orang yang tidak segan-segan mengkafirkan Syiah dan mengikut Ahlul Bait. Karena apa? Ya karena memang di sana sini ada riwayat-riwayat yang bermakna hulu, ya. Kalau umat manusia mendengar hulu tentang kami, kafaru syi'atana, mereka akan mengkafirkan Syiah kami, wa nasabuhum ilal qaul bi rububiyatina, mereka akan menuduh bahwa orang-orang Syiah ini menganggap Ahlul Bait itu Tuhan-Tuhan. Wa idza sami'ut taksir i'taqaduhu fina, kalau membaca riwayat-riwayat yang merendahkan Ahlul Bait, ya mereka akan menganggap Ahlul Bait ya seperti manusia biasa itu, tidak ada bedanya. Jadi yang dapat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira dengan yang biasa dengan orang lain sama saja, karena riwayat-riwayat taksir. Wa idza sami'u mathali ba'daina bi asma'ihim thalabuna bi asma'ina. Ya, kalau ada kecaman-kecaman atas pribadi-pribadi tertentu, maka mereka juga sebagai balasannya akan mengecam kami Ahlul Bait, pribadi-pribadi Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Tsumma Al Husain dan seterusnya. Nah, ya, ini adalah faktor yang kedua, yaitu politik, rekayasa, sengaja dibuat hal-hal yang hulu terhadap Ahlul Bait alaihimussalam. Dan kemudian cinta berlebihan, faktor yang ketiga, al-mahabbah al-atifiyah al-mufridah, ya. Al-Imam Ali ibn Al-Husain As-Sajjad alaihissalam berkata seperti ini, ahibbuna hubbal Islam, kamu kalau mau mencintai kami, cintai kami dengan cara Islam menganjurkan cinta. Famazala hubbukum lana hatta sara syainan alaina, jangan sampai cintamu itu sedemikian berlebihannya sehingga alih-alih cintamu itu mengagungkan kami, malah merendahkan kami, menghancurkan kami. Kalau kadang-kadang kita lihat ada fenomena tadbir, ya, ada kan fenomena di mana orang-orang Syiah itu ketika mengenang syahada Imam Hussein itu mereka melukai diri. Ini juga akibat al-mahabbah al-mufridah, ya, cinta yang berlebihan. Dan ini bukan ajaran, ini hanya kultur yang mungkin kalau kita lihat sejarahnya, kultur tadbir ini tidak lebih dari 200 tahun yang lalu, ya, 2 abad yang lalu tidak ada orang Syiah tadbir itu. Ya, ini karena mereka salah dalam, dan ini boleh jadi rekayasa kaum kolonial agar orang-orang Syiah itu mengekspresikan cintanya bukan melawan penjajah tapi dengan melukai diri, ya. Ada kajian-kajian tertentu yang sampai pada kesimpulan bahwa kultur tadbir atau melukai diri ini adalah rekayasa para penjajah agar orang-orang Syiah itu meluapkan, ya, kesedihannya bukan untuk melawan penjajah tapi untuk melukai diri. Itulah beberapa faktor munculnya perilaku hulu atau kaum ghulat. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya, ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Kita akan melihat sifat-sifat kaum ghulat. Ini juga pelajaran buat kita, ya, karena kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang kita dalam mengikuti Ahlul Bait kita bisa terjerumus dalam nuansa ghulu wa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Sifat-sifat ghulat yang pertama adalah tauhinudz dzat al-ilahi. Mereka tanda kutip merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya merendahkan Allah? Karena mereka
Tuhannya tanda kutip banyak, ya. Para imam suci itu dianggap Tuhan oleh mereka, ya. Jadi gaya mereka itu dalam rangka mengangkat tinggi-tinggi ahlul bait, tapi tidak sadar mereka merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sudah memperingatkan kita, ihdharu ala syababikum al-ghulat la yufsidunahum. Hati-hati anak-anak muda kalian dari kaum ghulat, jangan sampai kaum ghulat merusak cara pandang mereka. Fa innal ghulat syarru khalqillah. Karena orang-orang yang ghulu itu yang berlebihan dalam mencintai ahlul bait sampai menuhankan ahlul bait, itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Yusaghiruna 'azamatallah, mereka mengecilkan keagungan Allah. Wa yadda'una ar-rububiyyah li ibadillah, mereka mendakwahkan rububiyah atau ketuhanan untuk hamba-hamba Allah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan ini dalam literatur Syiah, dalam literatur kita ini, ya. Jadi kita yang punya segudang literatur dalam rangka mengkritisi kaum ghulat dan perilaku kaum ghulat, anehnya orang-orang yang tidak paham malah menuduh kita adalah kaum ghulat. Tidak, padahal para imam Syiah adalah orang-orang pertama yang mengambil sikap tegas terhadap perilaku ghulu, apapun alasannya, apakah ghulu karena kebodohan, atau ghulu yang merupakan rekayasa politik, ya, konspirasi, atau ghulu yang karena cinta yang berlebihan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam kitab Al-Ihtijaj, ya, dinukil oleh Asy-Syaikh At-Tabarsi, ya, dalam kitab Al-Ihtijaj dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, la tatajawazu binal ubudiyah, ya, pokoknya jangan sampai kalian mengeluarkan kami dari predikat hamba. Sehebat apapun kami, setinggi apapun kemuliaan kami tetap hamba. Tsumma qulu fina ma syi'tum, selama kalian menganggap kami hamba, maka silakan kalian boleh bicara apa saja tentang kami, pokoknya jangan tuhankan kami. Semua kemuliaan kami miliki, hanya saja kami bukan Tuhan, ya, itu batasannya. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hati kalian dengan perilaku ghulu, ka ghuluwin nasara, seperti ghulunya kaum Nasrani. Fa inni bari'un minal ghalin. Nanti di akhir kita akan bahas sedikit tentang ghulunya kaum Nasara. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum, ya. Jadi ini orang-orang ini yang melihat karomah, melihat kelebihan, kehebatan ahlul bait, ya, kemampuan ahlul bait, tiba-tiba menganggap ahlul bait sebagai tanda kutip Tuhan, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, sifat yang kedua, nah ini yang agak dekat dengan kita ini, sifat yang kedua ini. Sifat yang kedua dari kaum ghulat adalah al-istighfaf bil ibadat wa adamul iltizam bil ahkam asy-syar'iyyah. Karena merasa sudah berwilayah, cinta kepada ahlul bait, ya, merasa aman. Jadi kita sudah tidak perlu terlalu jaga itu hukum-hukum syariat. Kita sudah berwilayah, kok aman, ya. Syiat ahlul bait itu pasti akan masuk surga. Ini juga perilaku ghulu, ya. Ini ghulu ini, ya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pernah berkata seperti ini, ya. Ilaina yarju'ul ghali fala naqbalu, ya, ada orang ghulu mau taubat, mau kembali kepada kita tidak nerima. Wabina yalhaqul muqassir, tapi ada orang-orang yang menganggap kami bukan siapa-siapa, yang merendahkan kami seperti manusia biasa. Fanaqbalu, kami justru menerimanya. Yang ghulu tidak kami terima, yang muqassir kami terima. Ada yang bertanya kepada Imam Ja'far, loh kok bisa? Yang berlebih-lebihan cinta tidak kamu terima, yang merendahkan kamu seperti manusia biasa kamu terima. Apa alasannya? Kaifa dzalik ya ibn Rasulillah? Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, li'annal ghali qad i'tada tarkas shalah waz zakah was siyam wal hajj. Orang yang ghulu itu karena mengandalkan keberwilayahan mereka dengan kami, mereka sudah biasa meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji,
Dan karena sudah menjadi kebiasaan, mereka sulit untuk meninggalkan kebiasaannya. Dan mereka sulit untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara muqassir, kalau dia paham dan dia memahami siapa kami, maka dia akan beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini ya. Jadi ghulu itu kadang-kadang menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup sebagian orang-orang Syiah. Ketika dikatakan ada sebagian orang Syiah ini, sholli, sholat kalian, oh tidak perlu. Inti Ali bin Abi Thalib. Karena punya Imam Ali bin Abi Thalib, sholat, tidak perlu sholat. Terus kapan saya mau saya sholat, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah punya Ali bin Abi Thalib. Som, puasalah, tidak perlu. Inti Zahra, ya dalam 30 hari cukup sehari 2 hari, yang lainnya Inti Zahra, bersamaku Az-Zahra. 5 tumaris al-maksiyah, kenapa kamu gemar bermaksiat? Tidak takut kamu dengan azab Allah? Indana syafa'ah min Muhammad wa ali Muhammad. Ya ini kalau Muhammad wa ali Muhammadnya layak sholawat ya, tapi perilaku mereka tidak layak di sholawati. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan sebagai konsekuensi logisnya, mereka itu juga meremehkan ilmu fikih, meremehkan para fuqaha, ya berani terhadap fuqaha. Kadang-kadang mereka melecehkan, apa ini kerjaannya para marja ini, bertahun-tahun berabad-abad bahas wudhu nggak habis-habis. Nah mereka merendahkan itu. Itu juga ciri-ciri lifestyle-nya kaum ghulat. Ini ghulat yang agak tipis ya, agak ringan ya, tapi masuk dalam ghulat. Jadi mereka mengandalkan para imam itu secara berlebihan, memberikan nilai pada al-wilayah dan al-mahabbah secara berlebihan, padahal setiap manusia punya tanggung jawab dan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang ketiga ini penting juga. Dan fenomenanya sekarang kita lihat ini. Fenomenanya kita lihat. Al-mubalaghah fil jahri bil bara'ah. Jadi dalam menunjukkan kecintaan kepada ahlul bait dan bermusuhan dengan musuh-musuh ahlul bait berlebihan, lebay dalam menghadapi musuh-musuh ahlul bait. Nanti syahadatnya ditambah ya. Di kita ini kan syahadatnya Syiah yang normal kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalaupun ada syahadat yang ditambah wa asyhadu anna aliyan wa uladahul ma'sumina hujajullah, sesuai dengan ayat Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Atiullah syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, wa atiur rasul syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Wa ulil amri minkum wa asyhadu anna aliyan wa uladahul ma'sumina hujajullah. Ini normal ini. Tapi ada yang lebay. Nanti syahadat dengan bahwa fulan di neraka, fulan di neraka. Nah, ini ghulu ini. Ghulu dalam apa? Dalam memusuhi atau sikap permusuhan terhadap tanda kutip yang menurut mereka adalah musuh-musuh ahlul bait, dan itu bukan ajaran ahlul bait. Nah, kita ini kan kalau orang mau tahu syahadat kita, ya lihat sholatnya orang Syiah. Orang Syiah bagaimana sholatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan dalam sholat asyhadu anna aliyan wa uladahul ma'suminnya pun juga tidak ada. Jadi kalau anda mau menilai syahadatnya orang Syiah, lihat tasyahudnya, tasyahud awal, tasyahud tsani, tidak ada wa asyhadu anna aliyan wa uladahul ma'sumina hujajullah. Bahkan menurut fikih Syiah itu azan itu wa asyhadu anna aliyan waliyullah itu bukan bagian daripada azan. Itu dibaca rojaan saja. Kalau ada orang melantunkan azan dengan keyakinan bahwa wa asyhadu anna aliyan wa uladahul ma'sumina hujajullah itu bagian daripada azan, azannya batal. Ini baca para fuqaha imamiyah fatwanya seperti itu. Semua fuqaha imamiyah fatwanya seperti itu. Jadi sifat yang ketiga dari orang-orang ghulu ini, kaum ghulat ini adalah berlebih-lebihan dalam menunjukkan permusuhannya kepada
musuh-musuh Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga mereka cenderung provokatif, merusak ukhuwah. Sepertinya mereka tidak bisa melihat kalau ada Sunni Syi'i itu hidup berdampingan, damai, saling menghormati. Mereka buka channel YouTube, kemudian hari-hari syahadatnya mengatakan bahwa fulan finnar, fulan finnar, fulan finnar, hanya untuk merusak kehidupan yang penuh ukhuwah di antara Sunnah dan Syiah. Dan mereka sama sekali bukan bagian daripada Syiah. Mereka masuk dalam kelompok ghulat yang sejak awal diperangi oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Syahadat ditambah laknat dan lain sebagainya, ya. Dan apakah sekarang ini ada kelompok-kelompok itu? Wah, ada kelompok-kelompok itu, ya. Syiah London, Syiah Amerika, memang diciptakan oleh musuh. Tujuannya apa? Karena musuh tahu kalau tidak ada yang begini, tidak lama lagi Sunnah Syiah bersatu, berangkulan. Dalam rangka mempertahankan permusuhan Sunnah Syiah, mereka ciptakan orang-orang Syiah dengan serban Syiah yang hari-hari melaknat orang-orang yang dihormati oleh Ahlu Sunnah. Dan itu sama sekali bukan ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Kita umat Islam harus pandai, Syiahnya harus pandai, Sunninya juga harus pandai, agar kita tidak diadu domba dengan hal-hal yang sama sekali bukan bagian daripada ajaran Syiah. Kita akan masuk pada bagian akhir. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Para imam Ahlul Bait alaihimussalam dan diantara yang Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga sudah mengambil sikap, ya, bagaimana menyikapi kelompok ghulat ini. Apakah ghulat yang muncul karena kebodohan, atau yang sebagian besar muncul karena konspirasi, atau yang ada juga yang muncul karena cinta yang berlebihan. Bagaimana menyikapi mereka? Para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, diantaranya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, i'lanul bara'ah minal ghulu, membuat pernyataan tegas bahwa saya tidak ada kaitannya dengan keyakinan orang-orang ghulat terhadap kami. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ma atakum anna min hadis la yusaddiquhu kitabullah fahuwa batil. Jadi kalau ada orang yang menisbatkan sebuah riwayat dari kami, Anda temukan di kitab-kitab sahabat-sahabat kami yang tidak sesuai dengan Al-Quran, batil. Itu pasti buatan tambahan, kerjaan kaum ghulat itu. Bahkan di zaman Imam Ja'far As-Shadiq ada Al-Harakah Al-Khattabiyah. Ini bukan Umar bin Khattab loh, ya. Ini namanya Abul Khattab, disebut dengan Al-Harakah Al-Khattabiyah. Ini salah satu tokoh dari kaum ghulat, ya. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, inna Abul Khattab wa huwa ahadu ru'asa'il ghulat kadzaba ala abi alaihi salam. Jadi riwayat-riwayat yang sampai dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam, kalimatnya begini, ketika sampai ke Abul Khattab ditambah dengan kalimat-kalimat lain dalam rangka memastikan terjadinya ghulu terhadap Ahlul Bait alaihimussalam. Al-Harakah Al-Khattabiyah, silakan yang mau mengkaji dalam kitab-kitab sejarah, Al-Harakah Al-Khattabiyah ini juga ada, di mana mereka sering menambahkan riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga ketika orang baca, orang akan memahami bahwa orang Syiah itu mereka melakukan perilaku ghulu terhadap para imam mereka. Ya, dan ashabu Abil Khattab yadussuna hadhil ahadits, ya, fi kutubi ashab Abi Abdullah alaihissalam, ya. Riwayat-riwayat yang Ja'far juga tidak luput dari tambahan-tambahan mereka, ya. Luar biasa. Jadi mereka itu dalam sejarah, kalau kita mau baca, itu mereka punya gerakan yang sistematis, ya, dalam rangka mendistorsi at-turath asy-Syi'i, dalam rangka mengacak-acak literatur Syiah. Karena itu kan para ulama Syiah sangat hati-hati dalam mengambil sebuah riwayat, ya. Jadi makanya kan kita tidak punya Sahihul Kafi, Sahih man la yahdurul faqih, ya, Sahih At-Tahdzib, Sahih, tidak ada. Karena satu-satunya kitab dalam pandangan pengikut Ahlul Bait yang sahih 100% hanya Al-Quran. Yang lain ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih, ya. Karenanya tugas para ulama, jadi kita tidak boleh sembarangan mengambil riwayat kemudian kita meyakininya, enggak.
karena kita boleh jadi kita akan tertipu dengan riwayat-riwayat yang sudah ditambahi di sana sini. Jadi penyikapan pertama dari para imam termasuk al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam adalah al-bara'ah, i'lanul bara'ah minal ghulu wal ghulat, ya. Kemudian selanjutnya al-muqata'ah, ya. Kita diminta untuk menjauhi orang-orang ghulat, ya. Dalam riwayat dari al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam kepada salah seorang sahabat setianya Mufaddal, ya Mufaddal, la tuqaiduhum, jangan duduk dengan mereka, wala tuwakiluhum, ya, jangan menyerahkan urusanmu kepada mereka, wala tusyaribuhum, jangan minum bersama dengan mereka, wala tuswafiuhum, jangan berjabat tangan bahkan dengan mereka, wala tuwarithuhum, ya. Karena orang-orang gulat ini melakukan tambahan-tambahan yang mendatangkan kekufuran dan zandaqah, maka mereka berhak untuk tidak mewarisi, mereka bisa tidak mewarisi keluarganya. Sampai sedemikiannya al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam dalam menghadapi kelompok gulat ini. Dan kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Ahlul Bait alaihimussalam adalah dengan cara-cara yang sifatnya preventif. Maksudnya apa? Memberikan kepada mereka ta'lim, tarbiyah, pengajaran, ya, dan perintah kepada para Syiah untuk tafaqquhu fid din, ya. Kita dipahamkan bahwa kamu jangan jadi orang yang polos sehingga setiap riwayat yang dikatakan ini an Abi Abdillah atau an Abi Ja'far kemudian kamu terima mentah-mentah. Enggak, kamu harus cross check. Kamu melakukan verifikasi, check and recheck, ya. Apakah riwayat ini betul seperti itu adanya atau sudah ditambah? Hati-hati, ya. Jadi Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam membuka kedok dan konspirasi mereka yang bertujuan taswihus Syiah, memang merusak wajah pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, bagian akhir ini singkat supaya kita paham bahwa memang ghulu ini bisa terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Manusia itu adalah hamba. Hamba itu di hadapan Allah nol, nothing. Semua hamba di hadapan Tuhan itu nothing, kosong, zero. Rasul di hadapan Allah zero. Ali bin Abi Thalib di hadapan Allah zero. Sebagaimana kita di hadapan Allah zero, kosong kita, bukan apa-apa. Tapi ketika seseorang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia itu bisa tanda kutip melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita ambil contoh di Al-Qur'an. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Ya, Allah minta kepada Nabi Allah Isa itu untuk mengingat nikmat atasnya dan atas bundanya. Idz ayyatuka biruhil qudus, ya, aku support engkau dengan Ruhul Kudus. Itu yang pertama. Ketika dapat Ruhul Kudus bisa apa? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu bisa bicara sejak di boyan sampai pada masa tua. Jadi bayi bisa ngomong. Wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Aku ajarkan kepadamu Alkitab, hikmah, Taurat, Injil. Kemudian ini, wa idz takhluqu minat tini ka hayatit tayri bi idzni. Oh, menjadi khaliq Musa di sini. Dan ketika engkau mencipta, ya, dari tanah sesuatu yang berbentuk burung dengan izinku bi idzni. Fatanfu fiha fatakunu tayran bi idzni. Ya. Nabi Allah Isa alaihissalam bahkan meniupkan ruh, fatanfuhu fiha. Oh, ini kan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kan, menciptakan, meniupkan ruh
fatanfu fiha fatakunu tayran bi'izni, betul-betul menjadi burung. Wa tubri'ul akmaha wal abras, ya, engkau menyembuhkan orang yang sejak lahir tuli dan mereka yang terkena penyakit kusta yang tidak ada obatnya. Wa idh tukhrijul mauta bi'izni, engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kuburan digali, Isa alaihissalam bisa menghidupkan yang mati. Wa idh tukhrijul mauta bi'izni wa idh kafaftu bani Israil anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubina. Yang hendak saya bahas tentang ayat ini adalah bahwa ketika Allah mengizinkan, kata kuncinya bi'izni, ketika ada bi'izni, bi'iznillah, bahkan kayu bisa belah lautan. Ketika ada bi'iznillah, ketika ada bi'izni, bahkan Isa bisa mencipta. Ketika ada bi'izni, bahkan Isa bisa menghidupkan. Ada orang Kristen, ya, orang Kristen itu kenapa mereka menuhankan Isa? Karena mereka melihat Isa itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, meniupkan ruh, mencipta burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Ini dianggap ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, karenanya mereka menuhankan Isa alaihissalam. Tanda kutip, memang ada alasannya mereka menuhankan Isa. Karena apa? Karena Isa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, kaum Ghulat juga begitu, ya. Boleh jadi mereka melihat karamat, kemampuan-kemampuan Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga sebagian mereka juga seperti kaum Nasrani, tanda kutip, menuhankan Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, ada orang Nasrani itu masuk Islam. Menariknya, orang Nasrani ini ketika masuk Islam, dia katakan bahwa aku masuk Islam tanpa mengurangi jadi kan orang Nasrani kan mengakui Isa sebagai Tuhan kan, ya, sebagai Tuhan anak kan. Dia mengatakan aku masuk Islam tanpa mengurangi sedikit pun dari keagungan Isa alaihissalam yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini bahwa Isa mencipta, bahwa Isa meniupkan ruh, bahwa Isa bisa menghidupkan yang mati. Iya, aku tidak mengurangi semua kemampuan Isa alaihissalam, hanya saja aku tambahkan semua kemampuannya itu biiznillah, bukan karena dirinya. Dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi bukan karena dia sendiri, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau begitu bukan Ghulat, ya. Ghulat adalah ketika mereka meyakini adanya kemampuan yang independen pada Ahlul Bait alaihimussalam, masuk dalam kelompok Ghulat. Nah, Nasrani mengatakan saya masuk Islam tanpa saya mengurangi sedikit pun dari keagungan dan kehebatan Isa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji tentang fenomena ghulu, ya, bisa memberikan kepada kita pencerahan dan agar kita waspada, dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh mereka yang selama ini terfitnah untuk memusuhi orang-orang Syiah dan menganggap orang-orang Syiah sebagai kaum Ghulat. Nah, justru pengikut Ja'far ibn Muhammad, justru Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah itu mereka memusuhi dan tidak setuju dengan perilaku kaum Ghulat yang melakukan ghulu. Azamallahu ujurakum thumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.